Golden State Warriors tanpa Wiggins itu belum menjadi Golden State Warriors yang seutuhnya. Nah, kalau di wilayah barat ini posisi 5 sampai 11 itu gokil, men. Ada wacana yang bilang bahwa ada kemungkinan Kyrie dan Luka Doncic akan di shutdown. Ngobrol NBA episode 52. Sekarang sudah hari Selasa ya. Gue nggak bisa terlalu panjang-panjang ngebahas episode kali ini, tapi akan ada satu special giveaway yang bakal gue kasih persembahan dari Video Sports, yaitu adalah paket berlangganan video Premier yang bisa kalian nikmati selama 1 bulan penuh. Nanti akan ada 2 pemenang yang bakal bisa dapetin voucher itu. Jadi kalian bisa nikmatin semua konten-konten premium dari video, termasuk nonton NBA, apalagi udah mau dekat NBA playoff. Nikmatin deh tuh sebulan gratis. Nanti akan cara-caranya akan gue kasih tahu di akhir video ini. Caranya gampang banget kok. Nggak perlu mikir dan nggak perlu susah-susah. Karena buat apa kalau giveaway susah-susah, itu sama aja penipuan. Oke, kita akan bahas beberapa hal. Tapi yang pasti pertama gue mau kasih pengumuman karena besok kita akan akan pre-book selama 24 jam kaos terbaru dari Triple Overtime Thriller, yaitu Luka Magic. Luka Magic, gue kasih temanya The History Maker. Ini berhubungan dengan ketika Luka mencetak 60 poin, 20 rebounds, and then berapa assist, 10 assist triple-double. Itu menjadi catatan triple-double dengan 60 points dan 20 rebounds pertama sepanjang sejarah NBA. Itu yang menginspirasi gue dengan membuat kaos ini dengan tagline The History Maker. Gue tahu momennya lagi nggak pas memang. Dallasnya lagi berusaha banget nih buat masuk play-in, berusaha menggeser OKC saya. Tapi gue rasa fans-fansnya Luka Doncic dari kemarin benar-benar udah banyak banget yang nge-DM gue, karena project ini sebenarnya udah gue schedulein dari bulan Februari kemarin kalau nggak salah, tapi kepending karena harus ngeluarin kaosnya LeBron James kemarin yang Scoring King. Jadi akhirnya sekarang udah bisa rilis besok tepatnya, dan akan dibuka pre-booknya selama 24 jam mulai besok hari Rabu jam 2 siang. Mudah-mudahan kalian bisa dapet. Dan buat fans-fansnya Luka, saya sudah tidak punya utang lagi ya. Gue seneng banget feedbacknya. Kemarin gue kasih teasernya di Instagram juga. Seneng banget, semua pada excited dan udah gak sabar nungguin besok. Jadi teman-teman di YouTube yang gak follow Instagram gue, ini infonya gue kasih di sini. Mudah-mudahan besok juga bisa ikutan pre-book juga bagi yang mau. Oke, pembahasan di episode ini gue akan membahas tentang Andrew Wiggins yang beritanya dia dikabarkan sudah bisa bergabung kembali dengan Golden State secepatnya minggu ini. Minggu ini udah bisa bergabung, entah itu bergabung langsung main atau itu bergabung dalam artian dia bergabung ke tim dan dia praktis dulu 1-2 kali praktis lalu dia bisa main lagi. Itu gue masih belum baca detailnya. Tapi next gamenya Golden State Warriors besok itu adalah ketemu OKC. Jadi Wiggins kalau mau bergabung silahkan bergabung, saya nggak masalah. Tapi besok lawan OKC jangan main dulu, nonton dulu ya kan. Bikin panas bedul badannya, bikin nyaman dulu, duduk aja dulu besok ya. Oke, sip. Anyway, happy buat Andrew Wiggins. Dan gue lebih happy lagi karena ternyata rumor dan gosip-gosip yang beredar di luar sana. Waktu itu gue sempat mention juga ceritanya, gosipnya di salah satu episode Ngobrol NBA, yang digosipkan bahwa istrinya Wiggins itu berselingkuh dengan teman baiknya Wiggins dan lain-lain. Sampai pemain kayak Paul Pierce waktu itu juga nge-tweet tentang gosip-gosip ini. Gue waktu itu udah bilang bahwa semoga aja ini nggak benar. Ternyata tidak benar. Dan ternyata Wiggins tidak bermain selama 21 atau 22 games, gue lupa. Itu bukan karena gosip itu, tapi karena ayahnya tuh namanya Mitchell Wiggins kalau nggak salah ya. Mitchell Wiggins itu dia sedang mengalami penyakit yang serius banget.
belum diberitakan juga detail penyakitnya seperti apa, tapi selama absennya Wiggins ini dia nemenin terus ayahnya, ngedampingin ayahnya, dan yang gue respect banget dari Golden State Warriors sebagai satu organization, sebagai satu franchise adalah mereka memberikan full support dan mereka memberikan ngasih Wiggins some space dan waktu selama mungkin yang dia butuhkan untuk benar-benar bisa ada di samping ayahnya, dan nggak ngeburu-buruin dan nggak ngasih sanksi atau apapun. Gue rasa itu hal yang sangat-sangat harus gue respect, appreciate dari Golden State Warriors, mengingat memang Wiggins itu adalah satu missing piece yang sangat-sangat penting buat Golden State Warriors, terutama dalam kemarin perjalanan mereka menuju gelar juara tahun lalu, yaitu sangat-sangat penting peran Wiggins. Bukan cuma offense-nya. Mungkin zaman dulu ketika dia di Minnesota, kita cuma tahu Wiggins itu sebagai offensive player, tapi di Warriors dia benar-benar bisa dipoles menjadi two-way player, bukan yang two-way player biasa-biasa ya, tapi sebagai seorang two-way player terbaik di NBA. Banyak ya two-way player yang bagus-bagus tuh juga banyak ya. Kawhi, ada PG-13 itu juga bagus. Wiggins itu udah masuk dalam jajaran elite two-way player menurut gue. Mikal Bridges it's a good two-way player juga. Tapi gue rasa tadi gue mention juga di Instagram, gue bilang Golden State Warriors tanpa Wiggins itu belum menjadi Golden State Warriors yang seutuhnya gitu. Dan mudah-mudahan nih setelah Wiggins balik dengan dia semangat baru, mungkin ayahnya juga udah dalam kondisi yang cukup baik ya, jadi dia udah bisa balik lagi bermain. Jadi gue doain yang terbaik buat ayahnya, gue doain yang terbaik buat Wiggins, tapi terutama untuk Golden State Warriors. Inilah Golden State Warriors yang seutuhnya dengan Andrew Wiggins, karena dia benar-benar seorang glue guy di lapangan. Dia seorang two-way player yang sangat-sangat dibutuhkan sama Golden State Warriors. Tadi gue juga udah ngomong di Instagram juga, gue bilang bahwa gue sangat-sangat appreciate Jonathan Kuminga yang selama tidak adanya Wiggins, dia mencoba, dia belajar, dia dapetin jam terbang, dapetin pengalaman untuk dipoles menjadi two-way player seperti Wiggins. Walaupun dia bukan Andrew Wiggins, tapi gue sangat menghargai effort dia di lapangan. Menurut gue dia nggak mengecewakan sama sekali. Cuma memang dia masih terlalu muda, masih butuh banyak jam terbang. Tapi gue rasa potensinya ke depan besar sekali untuk Jonathan Kuminga, dan dia menurut gue belajar dengan sangat-sangat cepat, dan dia ada di environment yang pas untuk bisa memoles dia, untuk bisa menjadi two-way player yang baik. Andrew Wiggins kalau nggak di Golden State mungkin dia nggak akan jadi two-way player yang seperti ini gitu. Jadi appreciate, dan kita semakin menyadari bahwa Golden State Warriors itu is such a classy organization ya, organization yang sangat-sangat top class lah di industri ini gitu. Jadi mudah-mudahan ya, ini tinggal beberapa game lagi. Mudah-mudahan ini bukan cuma angin segar buat Golden State Warriors, tapi ini titik awal buat mereka menjadi tim yang seutuhnya dan semakin siap untuk menyambut babak playoff. Nggak tahu ya playoff atau play-in nanti, mudah-mudahan langsung playoff lah, kita lihat nanti. Oke, selanjutnya gue cuma mau mention aja kalau standing di West dan di East, terutama yang di play-in ini makin memanas, walaupun di East tidak sepanas di West. Di East itu mungkin tim-tim yang di play-in itu sudah hampir pasti di tim yang di bawah-bawahnya itu seperti Wizards, seperti Indiana Pacers, kayaknya udah nggak terlalu sengotot itu buat masuk play-in. Jadi gue bisa hampir pasti tim-tim yang sekarang ada di zona play-in, kayak misalnya Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors, Chicago Bulls, itu 4 tim yang sekarang ada di zona play-in dari 7, 8, 9, 10. Nah, di posisi 6-nya ada Brooklyn Nets. Brooklyn Nets bisa aja turun ke 7, tapi Miami Heat menurut gue agak susah ngejar Brooklyn Nets dengan sisa jadwal yang ada menurut gue, karena Brooklyn Nets kalau nggak salah ya, Brooklyn Nets itu masih ada ketemu Detroit Pistons, ada ketemu siapa, gue lupa, tim-tim yang non playoff gitu. Jadi jadwalnya mungkin agak lebih menguntungkan Brooklyn Nets buat dia bisa bertahan di posisi 6.
Jadi nanti tinggal berebut aja tuh 7, 8, 9, 10 tinggal ngatur posisinya aja nanti seperti apa sampai dengan akhir musim. Nah, kalau di wilayah barat ini posisi 5 sampai 11 itu gokil, men. Kenapa sampai 11? Karena di 12-nya ada Utah Jazz. Gua nggak mau menyingkirkan Utah Jazz dulu, tapi paling tidak Utah Jazz itu apa ya? Gue rasa paling berat kemungkinannya untuk bisa naik ke 10 tuh berat banget. Satu hal, jadwalnya lumayan susah. Jadwalnya susah malah. Kedua, Walker Kessler, pemain kesayangan saya, masuk ke concussion protokol. Jadi dia nggak bisa main untuk 4 games ke depan, dia nggak bisa main. Jadi bisa dibilang dia udah nggak akan main lagi lah musim ini. Itu satu, it's a big loss buat Utah Jazz. Dan gue rasa dengan kenyataan pahit itu, menurut gue Utah, gue nggak mau bilang pasti tersingkir, hampir pasti tersingkir dari perebutan untuk play-in. Kalau mereka bisa bikin kejutan, gue sangat-sangat senang. Tapi satu hal, Utah itu ketemu Lakers 2 kali. Jadi tugasnya Utah mungkin adalah bikin perebutan posisi ini semakin menarik, dalam artian Utah bisa jadi perusak Lakers nantinya, karena ketemu Lakersnya 2 kali. Jadi tim yang bisa merusak posisinya Lakers nanti itu sebenarnya adalah Utah Jazz nanti kalau mereka mau ngerjain lah. Kalau tim kayak udah Utah gini, udah tujuannya nanti sisa 4 game buat ngerjain tim-tim yang lagi berebut aja sebenarnya gitu ya. Oke, nanti kita lihatlah seperti apa. Tapi posisi 5 sampai 11 gokil, man. Mulai dari Los Angeles Clippers, ada di 6 ada siapa? Golden State Warriors, dan ada Lakers, ada Minnesota Timberwolves, ada New Orleans Pelicans, ada OKC Thunder, ada Dallas Mavericks. Wah, tim-tim itu lagi benar-benar fighting nih buat playoff ya, dan buat play-in terutama. Karena menurut gue sekarang posisi yang paling krusial itu di posisi 6 sebenarnya. Karena 6 semua berusaha ngincer posisi 6 sebenarnya, karena ketemu 3 nanti Sacramento Kings. Tanpa bermaksud meremehkan Sacramento Kings, tapi dibandingkan ketemu Denver Nuggets, dibandingkan ketemu Memphis Grizzlies, dibandingkan ketemu Phoenix Suns, ya paling mending ketemu Sacramento Kings gitu. Jadi yang paling dihindari mungkin ketemu Phoenix Suns ya. Ya posisi 4 itu mungkin paling dihindari, karena Phoenix Suns menurut gue nanti bakal gokil juga di playoff, terlepas dari tim-tim lain yang juga kuat ya, kayak Denver Nuggets, Golden State Warriors of course, Memphis Grizzlies gue nggak feeling sebenarnya. Tapi di 10 game terakhir Memphis Grizzlies top banget, gokil banget, sampai dia bisa ngelock posisi 2 dan sangat-sangat sulit buat dikejar untuk turun ke posisi 3 gitu ya. Jadi gue appreciate, man, buat Memphis Grizzlies. Gue nggak bisa anggap sepele, karena mereka harusnya hancur di beberapa bulan ini. Mereka tuh harusnya hancur dengan momentum-momentum seperti cederanya Steven Adams, lalu kemarin ada kasusnya Ja Morant, dan lain-lain. Menurut gue semua momentumnya itu harusnya negatif ke mereka, impactnya negatif ke mereka, tapi mereka bisa buktiin bahwa mereka bisa survive dan bisa stay sekarang di posisi 2. Keren, man, asli keren banget. Memphis Grizzlies ya, tim yang paling dibenci di NBA. Saya sih nggak benci sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang kalau mereka lagi lebay, kadang suka yang apaan sih ini tim banyak bacot gitu. Tapi enggak lah. Harus butuh, NBA tuh harus punya tim-tim yang villain seperti itu. Seperti zaman-zaman dulu tahun 90-an, 2000-an tuh banyak tuh kayak gitu tuh. Oke, lanjut ya. Tadi soal play-in, gue juga tadi membaca berita dari Yahoo. Gue nggak baca detail sumber dari Yahoo-nya itu siapa, korespondennya siapa, yang jurnalisnya yang menulis ya. Tapi ada wacana dari gue rasa dari Mark Cuban ya. Ada wacana yang bilang bahwa ada kemungkinan Kyrie dan Luka Doncic akan di shutdown di sisa pertandingan Mavericks. Dalam artian mereka sudah tidak tertarik untuk nge-push masuk ke play-in.
Gua belum baca detail artikelnya, tapi kalau yang ngirim notifikasi gua adalah Yahoo, itu pasti dari sumber yang paling tidak valid lah untuk dijadikan berita itu, bukannya si yang dari Twitter tuh, si Buttcrack dan kawan-kawan. Gue suka kena tipu tuh sama si Buttcrack dan ESPN diubah jadi EPSN. Suka keluar notifikasinya, gue suka bingung ya. Gue tuh nggak follow semua akun itu, Buttcrack lah, EPSN lah, apalah, Watch diganti jadi namanya tuh, kan namanya susah tuh, Watch ya, diganti-ganti lah. Gue nggak pernah follow semua akun-akun itu, tapi notifikasinya ketika dia nge-tweet itu keluar di handphone gue. Itu gimana caranya tuh Twitter tuh algoritmanya? Gue mungkin aduh, gue nggak tahu deh. Kadang kalau gue ngepost berita tentang Buttcrack ya, lucu-lucuan gitu ya, followers gue suka bilang, ya bro, lu ngapain nge-follow account-account gitu sampai keluar notifikasinya segala. Gue dalam hati ya, gue tuh nggak follow loh, gue nggak follow dan itu notifikasinya keluar sendiri gitu. Kesel gue kadang-kadang. Aduh, beritanya lucu-lucu sih sebenarnya, tapi bikin kaget kalau tiba-tiba notifikasinya jam 12 malam gitu, jam 1 pagi gitu. Gue baca yang gitu, udah ngantuk-ngantuk sambil kaget itu, ternyata yang ngirim Buttcrack lah, apalah, aduh nggak jelas lah udah. Oke. Tadi ngomongin play-in, mungkin pembicaraan yang lagi terus akan panas itu juga perebutan MVP antara Luka Doncic. Luka Doncic besok kaosnya. Perebutan MVP antara Nikola Jokic, antara Joel Embiid, antara Giannis Antetokounmpo, itu juga masih terus diperbincangkan dan dicari plus minus masing-masing pemain, kelebihan dan kekurangan masing-masing pemain. Kenapa si A lebih pantas daripada si B lebih pantas daripada si C. Semua fans dari pemain-pemain itu berlomba-lomba untuk mengkampanyekan pemain kesayangan mereka untuk bisa merebut MVP musim ini. Terutama fans-fansnya Joel Embiid nih yang belakangan ini lagi itu banget, lagi rame banget untuk mengkampanyekan supaya MVP-nya tidak Nikola Jokic lagi. Saya sih nggak masalah MVP-nya mau siapa aja. Giannis ayo, Jokic ayo, Embiid. Saya seneng juga karena berkali-kali dia gagal mendapat MVP karena 2 tahun terakhir dipegang sama Nikola Jokic gitu ya. Giannis sudah dapat, Embiid udah, Jokic udah 2 kali. Ya mudah-mudahan tahun ini rezekinya Embiid. Mudah-mudahan rezekinya dia. Saya nggak tahu, ini ketat banget soalnya. Oke. Segitu aja. Hari ini tidak ada pertandingan, nggak ada games sama sekali karena NCAA lagi final. Tadi congrats buat UConn yang akhirnya dapat menang lagi gelar NCAA tournament. Yang keberapa kali tuh UConn sih gokil, man. UConn tuh salah satu college program, basketball program yang paling sukses in the nation, dan semua benar-benar preparationnya menurut gua gokil, luar biasa ya. Mereka offense-nya gila, defense-nya gila, semua pola-pola dan skema yang mereka jalan itu benar-benar wah gila, jalan semuanya. Dan UConn sih solid, man, gokil dari tahun ke tahun, nggak pernah turun sama sekali. Oke. Gue janji tadi akan bagi-bagi giveaway. Ada 2 voucher dari Video Sports, berupa voucher video Premier berlangganan selama 1 bulan yang bisa kalian pakai untuk menonton semua konten-konten premium yang ada di video, termasuk NBA, tayangan NBA, dan nanti bisa nonton NBA playoff juga gitu. Jadi sayang nih kalau nggak dapat. Ada 2 ya, ada 2 voucher untuk video untuk episode ini. Saya sediakan 2 voucher persembahan dari Video Sports tentunya. Gue akan bikin gampang-gampang aja. Ini spontan pertanyaannya, gue nggak siapin pertanyaan, spontan aja yang ada di otak gue, yang gampang-gampang aja. Bukan pertanyaan yang jawabannya benar atau salah, nggak. Jadi gue akan meminta teman-teman untuk menulis di kolom komen cerita yang paling menarik menurut kalian dari NBA musim 2022-2023 ini. Ceritain aja, sharing ke kita apa sih yang bikin kalian
tertarik dengan musim ini? Hal-hal apa, cerita apa yang sudah kalian saksikan yang bisa kalian anggap sebagai wah gokil sih ini, wah ini sih baru terjadi musim ini sih. Banyak banget ceritanya yang menarik musim ini. Mulai dari pemain yang nyetak 40, 50, 60 poin itu udah kayak nyetak 20, 30 poin. Itu salah satu cerita. Mulai dari LeBron James jadi scoring king, ngelewatin Kareem Abdul-Jabbar. Itu juga satu cerita juga. Luka Doncic tadi gue udah cerita triple-double first in NBA history dengan 60 points, 20 rebounds, double digit assist. Gue lupa asisnya berapa. Itu satu cerita yang menarik juga. Atau misalnya KD ke Phoenix Suns, itu juga satu cerita yang menarik. Tapi coba dijabarkan lebih panjang experience, cerita dan experience teman-teman menyaksikan NBA season ini yang menurut kalian menarik untuk dibahas. Tulis aja semenarik mungkin ceritanya di kolom komen. Gue akan bacain satu persatu dan gue akan pilih 2 cerita yang paling menarik dan mungkin berkesan buat kalian. Tapi gue bacanya juga yang wah ini keren, ini ceritanya asik nih, pengalamannya bisa berbagai macam. Mau kalian kalian nobar sama siapa ketika All Star kemarin atau apa, ceritain aja semua pengalaman kalian di NBA musim ini. Oke, 2 cerita yang paling menarik nanti gue akan pilih dan gue akan umumin di episode Ngobrol NBA selanjutnya. Tapi jawaban yang gue pilih itu nanti gue akan reply. Gue akan reply di jawaban itu dengan menginformasikan bahwa kalian atau komen itu menang. Jadi pengumumannya akan di 2 tempat ya. Yang pertama adalah di reply komen kalian. Gue akan reply secara pribadi langsung. Gue akan bilang, congrats ya, menang nih vouchernya. Nanti bisa gue kasih kontak number gue, nanti gue akan kasih voucher videonya. Dan yang kedua, kalau kalian miss pengumuman itu di pengumuman selanjutnya nanti akan gue umumin juga di episode Ngobrol NBA selanjutnya. Oke, gue di episode ini tapi cukup jelas ya. Tadi giveaway-nya gampang kok, nggak ada yang jawaban benar, nggak ada yang jawaban salah. Ini cuma cerita, cuma sharing aja, namanya juga giveaway. Oke. Di episode ini juga gue mau bilang gue mau izin pamit sebentar untuk karena besok hari Rabu ada libur Paskah sampai dengan hari Senin. Anak saya libur sampai hari Senin. Jadi besok gue akan ke Surabaya 2 hari. Habis itu lanjut ke Singapura sampai dengan hari Senin. Jadi gue nggak tahu apakah gue bisa recording YouTube atau enggak selama gue nggak ada di sini. Tapi hopefully kemarin gue recording di pesawat kan pas gue lagi ke Hong Kong kalau nggak salah. Recording di pesawat terus teman-teman pada bilang di Instagram, bro kayaknya seru nih buat bikin ngobrol NBA lagi di pesawat. Ya saya kan nggak terbang tiap minggu ya. Jadi nanti mudah-mudahan nanti kalau gue bikin konten di pesawat, Nora men pas dari Surabaya ke Singapura itu di pesawat sekitar 2,5 jam. Mudah-mudahan gue bisa recording di dalam pesawat ya nanti. Karena pasti nanti hari-hari itu lagi seru tuh gamenya karena makin dekat juga ke akhir musim dan pasti akan ada pembahasan menarik yang bisa kita bahas nanti di episode selanjutnya. Jadi mudah-mudahan satu-satunya waktu colongan buat gue untuk recording episode selanjutnya nanti ketika di pesawat dari Surabaya ke Singapura. Mudah-mudahan gue sempetin kerjain di pesawat, syuting di pesawat, edit langsung di pesawat. Di pesawat tuh dapat jatah wifi. Ya, wifi nggak cukup sih kuotanya. Ya nanti nguploadnya bisa lah nanti di hotel. Oke, segitu aja ya episode kali ini teman-teman. Silakan yang mau menang giveaway tulis di kolom komen cerita kalian. Tadi udah gue bahas juga. Dan untuk fans-fansnya Luka Doncic jangan lupa besok kita akan adain pre-book untuk rilis kaos Luka Magic The History Maker. Penjelasannya gue kasih di baris pertama aja ya di kolom deskripsi video ini. Teman-teman bisa baca dan kalian bisa follow juga Instagram @3xot_id. Itu nanti akan ada penjelasan announcementnya juga di situ karena akan ada harga spesial juga buat teman-teman besok yang ordernya di 1 jam pertama di antara jam 2 sampai jam 3 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, segitu aja ya episode yang pendek ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan kalau gue nggak bisa bikin tayangan YouTube, have a nice short holiday buat teman-teman yang mungkin mau jalan-jalan nih dalam liburan yang cukup
panjang ini buat yang merayakan Paskah. Selamat Hari Paskah. Senang banget bisa ngobrol NBA, udah bisa sampai episode 52. Doain gue sehat terus dan kita bisa terus ngobrol bareng di YouTube sampai dengan episode yang ke 1000, ke 10.000 dan seterusnya. Oke guys, thanks for watching. I'll see you on the next episode. I'm out.